Ketika sebuah birokrasi selalu adanya intervensi demi sebuah kepentingan politik, demi sebuah kepentingan jabatan yang mengamankan kepentingan personal yang dibungkus oleh sebuah perda, tetapi perda tersebut tidak pernah memperlihatkan, mengkaji rasa keadilan. Perusahaan swasta juga yang memang kita ada bagian di dalamnya, itu banyak sekali karyawan-karyawan kita yang jelas-jelas dirugikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Maka untuk itu, dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Subang itu bermuaranya kepada Sekda ya. Siapa kita?
memulai acara ini, kita bisa bereskan dulu barisan yang agak merapat ya, biar terlihat bagus ya. Siapa kita? Ujang Pajajaran Nusantara. Siapa kita? Ujang Pajajaran Nusantara. Siapa kita? Ujang Pajajaran Nusantara. Ujang Pajajaran Nusantara. Petras Binagalu. Ujang Pajajaran Nusantara. Petras Binagalu. Ujang Pajajaran Nusantara. Petras Binagalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang ini Senin tanggal 20 bulan November tahun 2023, Jajaran Nusantara bisa hadir di lokasi pemerintah daerah Kabupaten Subang ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiana wa Habibana Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Umum Kujang Pajajaran Nusantara beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang, di mana beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu ada hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat yang sampai saat ini belum terpenuhi. Kami tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pemerintah daerah harus menyelenggarakan pemerintahan dan administrasi yang baik. Tetapi pada saat ini kami belum merasakan seperti itu. Betul tidak? Ini yang kami rasakan, kenapa kami hadir di sini kembali. Mungkin bapak-bapak dari APH, Kepolisian Polres Subang, dari Satpol sudah tidak asing lagi melihat wajah-wajah kami ini. Tetapi kami hadir di sini selalu menyuarakan yang terbaik buat Kabupaten Subang, buat masyarakat Subang. Betul? Betul. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, di antaranya bagaimana tindak lanjutnya dari unjuk rasa atau gerakan moral yang kita laksanakan pada minggu-minggu yang lalu di Dinas Perhubungan. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Betul? Banyak masyarakat yang mengeluh tentang dinas sosial, tentang bantuan sosial ini. Dan muaranya dari dinas-dinas ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Subang. Betul? Betul? Membahas materi-materi selanjutnya kami akan serahkan kepada rekan-rekan kami. Satu persatu yang akan menyampaikan aspirasinya terkait masalah-masalah masyarakat yang ada di Kabupaten Subang ini. Jajaran keamanan yang sudah ikut bersama kami di sini. Harapan kami datang ke sini saudara ingin bertemu Bapak Sekda. Ada beberapa yang kami sampaikan Pak. Dari hasil-hasil kami Pak, temuan kami di lapangan terkait instansi-instansi di Kabupaten Subang, yang mana banyak instansi Kabupaten Subang yang tutup mata. Yang sudah diketahui oleh pejabat desa, tetapi tidak ada tindak lanjut Pak. Selain oknum pejabat di Dinas PUPR, kami juga akan menyampaikan Pak terkait Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerjaan yang sudah beberapa kali kami sampaikan di sana Pak, menyampaikan aspirasi kami, tapi tidak ada juga tindak lanjut Pak. Benar, yang saat ini sudah ditindak agar tidak tegas Pak. Selain itu Pak, kami akan menyampaikan
terkait penjahat-penjahat upah buruh Pak, yang malah terkesan dinas tenaga kerjaan tutup mata juga Pak. Yang sekarang yang kita temukan terjadi di PT BNP Patok Besi Pak. Kami berharap apa yang kami sampaikan ini dapat ditindaklanjuti Pak, demi kesejahteraan masyarakat Subang juga Pak yang bekerja di PT BNP. Dinas Perhubungan Pak, yang mana di sini Dinas Perhubungan lebih sibuk mengurus parkiran-parkiran yang tidak jelas daripada mengurus lancarnya lalu lintas. Kami berharap Pak, agar semua yang kami lakukan untuk rasa instansi sebelumnya ditindak tegas dan tidak lanjut Pak. Ini kami sudah bukan menyampaikan lagi Pak, kami ingin lapor Pak. Bila kami menyampaikan secara lisan tidak ditanggapi, kami harus menyampaikan secara apa Pak? Kepada siapa lagi kami akan mengadu Pak? Kita tahu ya, kami Pak demi kesejahteraan masyarakat Subang rela panas-panasan, rela kami teriak-teriak di taksi. Demi apa kamu? Kesejahteraan masyarakat. Kalau sini sudah diproses seperti itu sampai lepas, berarti kita nggak tahu bagaimana proses itu. SPK fiktif dijadikan ajang seperti itu. Bagaimana bila ada SPK yang benar-benar ada pekerjaannya, yang fiktif aja dilakukannya seperti itu? Selain menyampaikan kami ingin lapor Pak. Di sini Pak kami lapor Pak. Sudah beberapa instansi kami unjuk rasa, kami beraspirasi di sana Pak. Tapi tidak ada tindakan juga Pak. Bapak yang punya wewenang jangan terlalu santai Pak. Lihat Pak masyarakat di bawah Pak, butuh Bapak. Tolong didengar Pak, butuh Bapak masyarakat Subang. Dari mulai persuasif, kemudian audensi, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang menguntungkan buat masyarakat kita. Semua janji-janji palsu, semua hanya menghina bobokan kita. Maka dengan inilah unjuk rasa atau gerakan moral yang menjadi sarana kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Subang ini. Kalau nggak sanggup lagi Pak, nggak bisa konsisten lagi dengan apa ucapannya, jangan duduk di situ Pak, duduk di rumah aja Pak. Biar kami yang duduk di sana Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berhadapan langsung dengan Bapak Direktur, Bapak Dr. Denny Prabu Effendi SHMH yang kebetulan hari ini memantau kegiatan UNRAS. Baik, untuk Pak Dokter, bagaimana kesimpulan Bapak setelah mengikuti kegiatan UNRAS di kesempatan siang hari ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya, kalau berbicara kesimpulan mungkin terlalu dini untuk menyimpulkan. Siap. Karena pergerakan penyampaian moral ini baru sepenggalan jalan. Siap. Jadi kami dari Divisi Hukum Ormas Bujang Pajajaran Nusantara tetap memantau dan mengawal kinerja tim kami di lapangan seperti itu. Yang jelas, saya lihat tadi sudah melalui on the track seperti itu. Di satu sisi, apa yang menjadi penyampaian dari tim-tim kami ini sebetulnya bentuk akumulasi dari sebuah neo-peradaban baru sekarang. Neo-peradaban baru sekarang khususnya tatanan birokrasi Kabupaten Subang. Betul. Yang mana birokrasi atau tatanan-tatanan tidak memiliki sebuah treatment ataupun tidak mempunyai visi misi yang jelas, yang mana mereka semua berlindung di balik sebuah peraturan-peraturan yang dilegitimasi oleh sebuah kepentingan politik seperti itu. Betul. Yang mana copy paste demi copy paste, start pertama atau start kedua dan seterusnya selalu seperti itu. Tidak ada implementasi yang dirasakan khususnya oleh masyarakat Subang. Implementasi yang mereka gunakan
kepentingan itu adalah sebuah kepentingan politis sesaat yang dinikmati oleh mereka-mereka, sebenarnya orang-orang mereka dan timnya. Ada sebuah korporasi di sini. Baik, tanggapan nih Pak, kira-kira seumpamanya Unras hari ini berjalan dengan lancar, apa harapan besar dari Bapak Dokter sebagai Direktur dan dari Divisi Hukum Kujang Pajajaran Nusantara? Yang kami harapkan tidak lain dan tidak bukan mensinergikan, mengharmonisasikan. Kami tidak punya kepentingan di sini bagi pejabat-pejabat Subang. Saya tidak melihat sisi tanda kutip yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat Subang. Namun setidaknya kami sebagai social control jangan terlalu belok, tapi lurus lah, on the track, itu aja, on the track, seperti itu. Siap, baik, terima kasih Pak Dokter Denny Prabu Effendi SHMH yang sudah ikut bergabung tentunya di kesempatan siang hari ini di gelaran Unras Kujang Pajajaran Nusantara. Panjat tidak galuh, militan on the track, supremasi hukum. Salam ho! Baik, di depan kita sudah berhadapan langsung dengan Ketua Umum Kujang Pajajaran Nusantara, Kang Yogaswara SPD. Bagaimana menurut Saudara Ketua untuk kegiatan kita di kesempatan hari ini? Ketua, di kegiatan Unras kita di siang hari ini. Kegiatan Unras kita hari ini adalah sebagai bentuk sebuah akumulasi dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di Kabupaten Subang, yang terjadi di dinas-dinas. Kenapa kita langsung muaranya ke Sekda sebagai pucuk pimpinan atau sebagai pemangku kebijakan secara struktural? Karena ketika kita mengarahnya nanti ke dinas atau sektoral itu tidak akan membuahkan hasil. Dan ini harus menjadikan sebuah evaluasi tersendiri bagi sekretaris daerah Kabupaten Subang. Baik, terima kasih Saudara Ketua. Di samping sudah ada pendamping juga, ada Ketua DPD Kabupaten Subang, Bapak Fahrul Umam SHMH. Bagaimana kegiatan agenda hari ini? Siap, untuk kegiatan ini sudah berjalan setengah perjalanan karena memang tujuan pertama kita ke sini adalah salah satu bentuk akumulasi dari perjalanan sebelumnya, yang mana kita menyampaikan hal-hal yang memang perlu diketahui oleh sekretaris daerah karena memang beliau adalah orang tua daripada kepala dinas yang ada di Kabupaten Subang. Baik. Kemudian di samping sebelah kiri ada Ibu S.A. Amising yang kebetulan di DPD Kujang Pajajaran Subang sebagai tim dari Divisi Hukum. Bagaimana menurut kacamata Ibu sebagai Divisi Hukum? Terima kasih. Dari kacamata kami sebagai Divisi Hukum, gerakan moral yang hari ini dilakukan oleh KPN Subang sudah merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, di mana ada hal-hal yang perlu harus dikontrol atau disentuh oleh para pemangku jabat dalam rangka untuk membenahi apa yang menjadi pekerjaan dari para pejabat di Kota Subang. Baik, terima kasih untuk Ibu Ami yang sudah memberikan penjelasan. Kujang Pajajaran Nusantara, panjat tidak galuh. Kujang Pajajaran Nusantara, panjat tidak galuh. Baik, untuk sahabat masyarakat Kabupaten Subang dan Indonesia dimanapun berada, di kesempatan siang hari ini kita berhadapan langsung dengan Ketua DPD Kabupaten Subang, perwakilan dari masing-masing DPC. Baik, kita akan wawancara langsung dari DPC Combreng. Untuk DPC Combreng, bagaimana menurut Anda untuk kegiatan Unras di kesempatan siang hari ini? Semoga Unras hari ini menjadi motivasi untuk rekan-rekan dan menjaga silaturahmi yang lebih baik. Baik, mantap. Kemudian di samping sebelah kiri, motivasi Unras hari ini bagaimana untuk DPC Pamanukan? Semoga berjalan dengan lancar, apa yang kita harapkan tersemogakan. Semoga semua anggota KPN dimanapun berada ya, terutama di wilayah Kabupaten Subang sejahtera. Ya. Amin. Baik, kita lanjut untuk DPC Patok Besi. Semoga dalam Unras hari ini
khususnya untuk anggota DPC Polri akan lebih kompak dan akan lebih sejahtera lagi, ke depannya lebih kompak dan solidaritasnya akan lebih tinggi lagi. Semoga apa yang diinginkan anggota DPC Polri akan segera terrealisasi dan hari ini semoga akan terlaksana keinginan kita semua. Amin. Amin. Kujang Pajajaran saja. Maju. Selamat siang buat bapak-bapak petugas. Perkenalkan, kami dari Divisi Hukum Kujang Pajajaran, yang kebetulan Ormas Kujang Pajajaran ini mempunyai divisi hukum. Kami sebagai divisi hukum tentunya merasa terpanggil dengan adanya beberapa permasalahan yang muncul di Kabupaten Subang. Ormas Kujang Pajajaran peka akan hal-hal yang terjadi atau yang menyimpang di masyarakat Subang. Tentunya Ormas Kujang Pajajaran mempunyai kewajiban agar apa? Sebagai kontrol sosial bagi para pemangku jabatan untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi aspirasi-aspirasi masyarakat Subang. Mungkin bapak-bapak melihat kami hanya beberapa atau segelintir orang, tetapi kami datang dengan membawa banyak sekali permintaan, banyak sekali masalah yang memang tidak tersentuh atau tidak terselesaikan di lapangan. Kami sebagai divisi hukum yang memangnya tidak perlu sebenarnya hadir di sini. Kami harusnya berada di belakang layar, kami berada di meja hijau untuk melaksanakan apabila ada pelanggaran atau penyimpangan, kami yang akan melakukan upaya itu. Tetapi karena perjalanan daripada Ormas Kujang Pajajaran yang selama ini berjalan baik di Kabupaten Subang, baik di Dishub, PUPR, dan juga Disnaker, Disdik, itu tidak sama sekali dihargai atau disentuh atau didengar oleh pemangku jabatan, yaitu Bapak Sekda, Bapak Haji Asep Nurani, SOS MSI. Kami sangat berharap Bapak bisa mau menerima kami atau mendengar atau setidaknya hadir di depan kami agar kami bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan kami dalam gerakan moral ini. Panas-panasan Pak, bukan apa-apa. Kami mendapatkan amanah dari masyarakat, yang mana anggota daripada KPN ini adalah orang-orang yang mengalami permasalahan atau mengalami ketimpangan atau mengalami ketidakadilan di dalam pekerjaan
pekerjaan sehari-hari untuk apa? Untuk keluarga, Pak. Tapi tidak mendapat jawaban apa-apa. Beberapa dari ormas kami ini anggotanya adalah bekerja di pabrik-pabrik yang mana banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kami sudah menyampaikan baik itu secara tertulis, lisan, tetapi tidak ada sama sekali reaksi atau apapun dari pihak Kabupaten Subang, terutama Bapak Sekda. Kami mohon kepada bapak-bapak untuk tidak alergi. Bapak-bapak atau ibu-ibu pemangku jabatan yang berada di kantor Bupati Subang, yang berada sekarang di dalam ruangan AC, ruangan dingin, itu adalah suatu bentuk daripada suatu ketidakadilan. Kami berhak untuk berteriak. Mana tanggung jawab kalian? Bapak, ibu-ibu yang memakai baju, etika, norma, dan aturan main seperti apa kami harus melakukan gerakan moral. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya bisa menjadi suatu renungan apabila keluarga kalian atau saudara-saudara kalian yang memang mengalami hal ini. Tentunya apabila dibalik Pak, kami yang berada di sana dan kalian yang berada di sini, mungkin pergerakan kalian bisa lebih daripada kami. Jadi tolong Pak, peka sebagai pejabat di dalam kantor Subang ini yang dingin, yang penuh dengan pelayanan atau tempat yang memberikan kalian jadi lupa yang seharusnya kalian tidak boleh buta hati, buta mata untuk mendengarkan apa? Mendengarkan keluhan kami. Semoga Setidaknya bapak-bapak atau saat ini kami hanya beberapa yang bisa hadir di sini. Tapi setidaknya dengan apa yang kami lakukan ini, semoga kami mendapatkan ruang dan tempat untuk bisa berbicara dengan kalian secara langsung. Kepada Bapak dan Ibu, sebenarnya kami tidak ingin membuka aib-aib di luar sana, karena kami sebagai divisi hukum banyak sudah menemukan, sudah ada banyak, kalau memang sebutan kami adalah alat bukti atau temuan-temuan, tetapi kami tidak ingin hal itu menjadi momok, menjadi catatan atau menjadi koar-koar belaka, karena kami hadir di sini berdasarkan bukti, bukan berdasarkan omongan. Baik itu temuan di Dinas Perhubungan, baik itu temuan di Dinas Tenaga Kerja, baik temuan itu di Dinas Pendidikan, dan juga di Kabupaten Subang di kantor yang terhormat ini, kantor Bupati Subang. Karena masih banyak mafia-mafia proyek, masih banyak mafia-mafia kerjaan yang intinya masih memikirkan keuntungan daripada pembangunan masyarakat Subang. betul sekali. Kami sebagai sosial kontrol dan kami sebagai divisi hukum, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak bertanya, kenapa divisi hukum harus turun? Kenapa divisi hukum harus turun? Karena kami turun, kami sudah gerah Bu, kami sudah capek, karena kami melakukan surat, kami melakukan audiens apapun, tapi tidak ada realisasinya. Kami masih memakai sentuhan persuasif terhadap pejabat Subang, tapi apa? Tidak dianggap. Padahal temuan kami ini sangat membahayakan untuk oknum-oknum tersebut. Tapi kami masih sayang pada kalian. Kami masih sayang kepada kalian. Karena apa? Kalian masih bisa membangun masyarakat Subang, terutama pembangunan baik infrastruktur maupun SDM-nya. Melakukan kewajibannya, maka tidak akan terjadi suatu kehancuran. Tentunya kita masyarakat muslim mengetahui kata-kata itu, bahwa apabila satu pekerjaan dikerjakan oleh bukan yang ahlinya, maka akan tunggu kehancurannya. Tentunya kita tahu banyak slogan yang sekarang beredar di para netizen. Apa itu? Apakah Kabupaten Subang ada Pak Ustadz di dalam kantor Bupati Subang ini? Apa banyak Ustadz di dalam Kabupaten
sudah diatur by sistem. Jadi bagaimana kota Subang bisa indah, bagaimana kota Subang bisa makmur, bagaimana kota Subang bisa maju kalau proyek-proyek saja sudah diatur secara sistem. Apabila ada oknum daripada kadis atau kabit proyek terutama di PUPR atau di Disdik, siapa yang dapat? Kabitnya bermain, oknum kabitnya, anak buahnya bermain. Tentu siapa lagi? Saudaranya, pamannya, bibinya yang tiba-tiba punya CV di dalam sana. Jadi kita sebagai orang, saya sebagai divisi hukum, tentunya selalu keras untuk mengatakan bahwa KKN, no KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, no, tidak berlaku. Karena apa? Kalau sampai nepotisme dan lain-lain masih tetap menjamur di kota Subang, jangan harap ada pembangunan yang bagus di kota Subang. Ingat para buruh, ingat buruh. Sampai saat ini berapa UMR Subang? Sudah kecil dipotong pula. Bagaimana untuk keluarga mereka? Sudah kecil Pak, contoh kecil di PTBNP. Para buruh panggul yang hadir saat ini adalah para buruh panggul yang berada di BNP. Para tukang panggul yang mana saudara Acai sudah mendapatkan bagiannya, tapi masih saja memotong daripada hak-hak dari para buruh sampai tuntas. Terima kasih. Yang dikatakan oleh rekan kita yang satu ini, kenapa kita bisa hadir di sini? Karena kita tahu masyarakat Subang ini bahwa kita adalah peduli sama Kabupaten Subang ini. Kami cinta sama Kabupaten Subang ini. Kami peduli datang ke sini. Kalau kami tidak peduli, tentunya kami akan biarkan apa yang terjadi di Kabupaten Subang ini. Pekerjaannya yang baik, yang tertib, yang jujur, dan tidak merugikan masyarakat. Harus amanah ketika melaksanakan satu pekerjaan. Jangan hanya uang yang dilihat, tetapi lihatlah nasib-nasib kami masyarakat Kabupaten Subang. Mau sampai kapan di bawah Subang ini, Pak? KPK ya. Pertama Bapak dijabat dengan pasti di bawah sumpah. Pasti di bawah sumpah. Pertama Bapak yang ada di dalam ini mengemban pejabat, mengemban jabatan di dalam ini pasti atas dasar sumpah. Terlepas agama apapun itu. Yang pasti semua agama berpandangan melakukan perbuatan yang sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian itu adalah perbuatan yang sangat salah jelas. Salah satunya untuk Bapak Sekda sebagai yang ada di kepala pikir kami adalah Bapak Sekda adalah orang tua bagi seluruh dinas yang ada di Kabupaten Subang ini. Betul? Yang mana salah satunya adalah Dinas Ketenagakerjaan, Dinas PUPR, Dinas Kependudukan, dan lain sebagainya. Terlalu banyak Pak kalau misalkan kita sebutkan. Dan kami yakin Bapak tahu sebenarnya seperti apa tugas Bapak untuk mengemban jabatan itu. Telah banyak peraturan-peraturan yang ada di kota Subang ini yang ambur-ambur Pak, yang acak-acakan Pak. Dari mulai peraturan daerah yang dibuat oleh legislatif, kemudian peraturan bupati yang sangat acak-acakan, tidak ada korelasinya, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Betul. Apabila memang Bapak tidak bisa melaksanakan, menjalankan amanah jabatan tersebut, silahkan turun saja Pak. Betul. Pakai sarung di rumah. Bapak Sekda. Mau sampai kapan Pak? Bapak terus-terusan mendapatkan kritik-kritik dari kami. Tapi kritik tersebut tidak dievaluasi oleh Bapak.
tujuan kami menyampaikan permasalahan-permasalahan ini satu, Pak, demi kemajuan Subang. Betul, kemajuan Subang. Betul. Hujan Pajajaran Nusantara. Hujan Pajajaran Nusantara. Hujan Pajajaran Nusantara. Pancak Bina Galur merupakan moto dari Hujan Pajajaran Nusantara. Bapak Sekda apabila memang cermat memperhatikan ormas kami, apa yang dimaksud dengan Pancak Bina Galur? Saudara-saudaraku yang hadir di sini, yang rela berpanas-panasan demi menyampaikan kritik, demi menyampaikan permasalahan kepada Bapak Sekda agar Bapak Sekda bisa menindaklanjuti. Bapak Sekda sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, Bapak Sekda mengemban jabatan pasti disumpah. Semua betul mengakibatkan turbulensi hukum, betul, sehingga hilangnya marwah-marwah kebangsaan, marwah-marwah nilai Pancasila yang disebutkan oleh paling banyak kita Bapak Soekarno, sehingga hilangnya marwah Pancasila dan 4 pilar berbangsa. Tidak ada gerakan sebuah penetrasi hukum yang dilakukan oleh IRDA Kabupaten Subang. Betul. Di sini sudah jelas on the rex, tidak ada sebuah kepastian hukum yang ada di Kabupaten Subang. Betul. Coba kembali lagi, di sini tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Betul. Ketika sebuah birokrasi selalu adanya intervensi demi sebuah kepentingan politik, demi sebuah kepentingan jabatan yang mengamankan kepentingan personal yang dibungkus oleh sebuah perda, tetapi perda tersebut tidak pernah memperlihatkan, mengkaji rasa keadilan. Ketika suatu kepastian hukum itu harus didasari, dibarengi dengan keseimbangan hukum yang menjadikan keadilan hukum, yang di situ adanya sebuah kepastian hukum. Betul. Hari ini kita harus mengaktif, harus memberikan, walaupun kita ormas, tetapi ormas kita adalah ormas yang berintelektual. Betul. Kami hari ini mengajak argumen turun ke sini kepada pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Subang untuk membedah semua permasalahan yang ada di Kabupaten Subang. Betul. Ketika sebuah intervensi masuk ke dalam sebuah birokrasi, maka patut diduga adanya sebuah korporasi legitimasi yang dibungkus oleh suatu kebijakan politik hukum. Diduga kuat. Sekali lagi kepada bapak-bapak kepolisian maupun Satpol, saya berkali-kali pernah berbicara ketika organisasi Hujan Pajajaran Nusantara ini berbicara di depan, menyampaikan sebuah pendapat berdasarkan temuan-temuan. Kalau seandainya tidak SOP, kita tidak usah dijaga, Pak. Tidak usah dijaga, ataukah menggunakan lapisan-lapisan penjaga, ataukah menggunakan beberapa peleton damas, karena kami jamin tersentuh pun tidak akan, karena kami adalah ormas yang berintelektual. Betul. Sekali lagi, saya selaku Ketua Umum Hujan Pajajaran Nusantara di sini mengajak berargumen pemangku kebijakan di Subang, apa yang terjadi permasalahan di Subang, yang endingnya kita hubungkan dengan sebuah kata defisit di awal tahun. Harusnya ini menjadikan sebuah catatan, Pak. Harusnya ini menjadikan sebuah pelajaran. Jangan hanya dicermati, dilihat, didiskusikan, tetapi dibuktikan. Betul. Dibuktikan. Memang sudah melekat birokrasi
birokrasi di Subang ini selalu dibungkus dengan sebuah korporasi kepentingan legitimasi seseorang. Karena begitu mahalnya biaya politik yang ada di Kabupaten Subang, sehingga semua dinas yang ada di Kabupaten Subang ini semua